Seperti apa rupa bumi kalau dia lahir di sistem bintang lain? Aku sudah riset sedikit untukmu, dan hasilnya ternyata keren juga. Ada beberapa area tropis yang hangat, angin kencang, dan capung raksasa. Tapi, oke, biar aku jelaskan dari awal. Sejak 1995, NASA sudah menemukan lebih dari 4.100 planet di luar tata surya. Sayangnya, kebanyakan dari planet ini adalah bola es terbang seperti Neptunus atau raksasa gas seperti Jupiter. Tapi masih ada 161 planet yang mirip dengan bumi kita. Dan salah satunya sangat dekat dengan kita di konstelasi Alpha Centauri. Ada 3 bintang di konstelasi ini. 2 diantaranya bernama Alpha Centauri A dan Alpha Centauri B. Kalau kamu tinggal di belahan bumi selatan, kamu mungkin pernah melihatnya karena mereka sangat terang. Oleh karena itu, mereka terlihat seperti bintang yang besar. Mereka berputar mengitari satu sama lain secara perlahan. Dan ada bintang ketiga yang posisinya nggak jauh dari sana. Ini adalah Proxima Centauri, katai merah kecil. Namanya diambil dari jaraknya yang dekat dengan matahari. Bintang ini paling menarik, jadi mari kita bahas lebih lanjut. Letak Proxima Centauri cuma 4,5 tahun cahaya dari kita. Dan 1 tahun cahaya sekitar 10 triliun kilometer. Kalau kita pergi ke sana, butuh waktu 165.000 tahun perjalanan naik pesawat ulang-alik. Menurutmu lama? Untuk ukuran alam semesta, jarak ini setara jarak kasurmu ke dapur. Proxima Centauri jauh lebih ringan dan jauh lebih kecil dibanding matahari. Suhunya juga 2 kali lebih dingin dari matahari, dengan suhu 2700 derajat Celcius. Itu sebabnya kita nggak bisa melihatnya tanpa teleskop. Namun, sisi terangnya, bintang ini akan terbakar selama triliunan tahun dan kamu nggak perlu khawatir kelak bintang ini akan memakan kita seperti matahari. Dan yap, planet kembar kita terletak tepat di sebelah Proxima Centauri. Planet ini bernama Proxima B. Ya, aku tahu, namanya kurang kreatif. Semoga kamu nggak ketuker ya. Planet ini sedikit lebih besar dan lebih masif daripada bumi. Planet ini terletak di zona layak huni Proxima Centauri. Artinya, mungkin ada air dan mikroorganisme di sana. Bukan nggak mungkin kelak kita akan menemukan kehidupan di sana. Tapi saat ini kita nggak tahu banyak tentang planet misterius ini. Mungkin planet berbatu mirip bumi kita dan punya lanskap serupa, tapi ini cuma teori. Siapa tahu alam semesta cuma ngeprank kita. Pasti capek banget terbang 165.000 tahun cuma buat menemukan sebongkah es raksasa. Untungnya, kita mungkin nggak perlu menunggu selama itu. Para ilmuwan sedang mengembangkan teknologi yang memungkinkan kita bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Jika mereka berhasil, kita akan sampai di Proxima B hanya dalam 20 tahun. Tapi video ini bukan cuma tentang Proxima B, melainkan tentang apa yang akan terjadi kalau kehidupan bukan berasal dari tata surya kita, melainkan di Alpha Centauri. Bagaimana jika kita mengorbit Proxima Centauri atau 2 bintang lainnya? Jadi, mari kita bayangkan bumi telah menggantikan Proxima B. Aku akan menamai planet baru ini Bumi Baru. Kayaknya aku juga kurang kreatif memberi nama planet. Pertama, orbitnya. Bumi Baru harus 25 kali lebih dekat ke bintangnya dibanding Proxima B. Kalau nggak, planet ini akan sangat dingin. Mari kita pindahkan planet ini sedikit lebih dekat. Nah, sip. 1 hari masih berlangsung 24 jam, tapi periode orbit kita sangat tinggi. Proxima B berputar di sekitar bintangnya dalam 11 hari, tapi kita akan melakukannya cuma dalam 8 jam. Hei, pesta ulang tahun setiap minggu. Aku sih mau. Bentar, ada masalah lain. Begini, Proxima Centauri adalah bintang suar. Artinya, terkadang entah dari mana, bintang ini mengeluarkan beberapa angin surya. Angin ini membawa sekelompok partikel terionisasi yang kemudian menetap di planet di sekitarnya. Nah, matahari kita juga melakukan hal yang sama. Tapi Proxima Centauri mencoba membinasakan kita 2000 kali lebih keras daripada matahari. Jadi, tingkat radiasinya sangat tinggi.
Tapi tenang, nggak masalah. Kita cuma butuh medan magnet yang sangat kuat. Medan magnet akan membantu kita menciptakan atmosfer sangat tebal yang bisa melindungi kita dari amukan Proxima Centauri. Jadi, di sini akan sangat hangat. Atau enggak? Ada masalah lain. Ilmuwan belum yakin bagaimana planet-planet Proxima Centauri berputar di sekitarnya. Bagaimana jika ternyata terkunci secara pasang surut, seperti bulan kita? Kalau begitu, setengah bumi baru akan jadi penggorengan, dan setengah lainnya akan jadi gurun beku. Nggak masalah, kita bisa bertempat tinggal di bagian tengah. Sebenarnya aneh, tapi bagian kutub utara planet ini pasti hangat. Dan jika putarannya menguntungkan kita, planet ini akan nyaman dan hangat. Suhu rata-ratanya sekitar 21 derajat Celcius dan nggak ada suhu ekstrim. Di bumi baru, kita punya lebih banyak air. Cuaca di sini umumnya lumayan parah. Akan ada angin kencang dan hujan yang lumayan merusak yang bisa berlangsung cukup lama. Tapi kamu bisa beradaptasi. Perubahan suhu jauh lebih terlihat di pegunungan. Sama seperti di bumi, makin tinggi kamu mendaki, makin dingin suhunya. Tapi di sini dingin sekali di puncak. Oleh karena itu, gunung dan bukit punya hutan di bawah dan gurun tertutup salju di puncaknya. Tapi secara umum, suhunya seperti area tropis di bumi. Floranya sangat kaya, pohon-pohonnya sangat rendah, tapi rimbun. Atmosfer yang tebal juga membuat terbang lebih mudah. Jadi, akan ada banyak hewan terbang berukuran besar, seperti capung dengan lebar sayap sampai 5 meter. Lanjut ya. Langit di sini jauh lebih terang daripada di bumi, sangat berawan dan kadang sangat putih. Tapi langit berbintang malamnya indah dan cerah. Dan ada 4 matahari. Yang utama adalah Proxima Centauri. Kita juga bisa melihat 2 bintang Alpha Centauri yang terang, dan terakhir matahari lama kita yang terlihat seperti bintang yang terang dan jauh. Silakan mengenang bumi lama kita dulu. Ada beberapa planet di dekat kita, seperti Proxima Centauri C. Bintang induknya dikelilingi oleh 2 sabuk debu kosmik, jadi akan ada pemandangan malam penuh warna yang indah. Nah, apa yang kita miliki pada akhirnya adalah planet hijau yang agak aneh, tapi indah. Aku sih pengen banget pindah ke sana. Kalau kamu, tulis di kolom komentar ya. Oke, sekarang kita tahu apa yang akan terjadi kalau bumi kita lahir di dekat Proxima Centauri. Bagaimana dengan 2 bintang lainnya? Sayangnya, kita nggak bakal bisa berputar di dekat 2 bintang secara bersamaan. Para ilmuwan menduga bahwa Alpha Centauri A dan B punya planet bersama yang melompat dari satu orbit ke orbit lainnya. Tapi mungkin suhunya sangat dingin. Mari pilih Alpha Centauri A, sama seperti di bumi baru. Di sini, suhu rata-rata kita sekitar 21 derajat Celcius. Tapi sekarang, variasi suhunya lumayan besar. Dari minus 73 derajat Celcius di kutub selatan hingga 45 derajat di khatulistiwa. Wah, kita tinggal di dekat kutub utara aja. Satu harinya masih 24 jam, dan periode orbitnya 1 tahun 1 bulan. Hampir sama dengan Alpha Centauri B, tapi periode orbitnya sekitar setengah tahun. Kondisi lainnya sangat mirip dengan yang ada di bumi. Perubahan musim hampir nggak terasa. Suhunya juga nggak banyak berubah. Dimanapun kita menetap, bintang tetangga kita akan terlihat jelas, tapi kita mungkin nggak bakal melihat Proxima Centauri. Nah, udah deh. Tentu saja, semua ini mengasumsikan kondisi yang sempurna. Sama seperti di bumi, satu perubahan kecil, entah itu atmosfer tipis atau jarak yang lebih jauh dari bintang, semua akan berakhir buruk. Kita beruntung sekali ada di bumi. Meski begitu, peluang menemukan planet layak huni sangatlah tinggi. Bahkan dengan kemungkinan terkecil, akan ada sekitar 15 juta planet di alam semesta kita yang mungkin menampung kehidupan.